Salam sejahtera. Om Swastiastu, Santi Santium. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kembali bersama Gusar Legend atau Satrio Piningan Sejati atau Nanang Haryadi atau apapun sahabat-sahabat memberi gelar kepada saya. Seperti Ki Jangker, barusan saya lihat videonya memberi gelar saya Pangeran Cinta. Itu sah-sah aja, asalkan baik. Terima kasih sebelumnya. Oke sahabat-sahabatku semuanya, pada dasarnya membangun bangsa itu kita harus punya platform 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, dan 1000 tahun yang akan datang. Masih adakah bangsa tersebut? Nah ini semua pertama dipengaruhi oleh para kandidat pemimpin yang akan memimpin bangsa. Itu menentukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan bangsa dan anak cucunya yang akan datang. Saya lihat kesalahan United States of America. Itu kesalahan aja. Sistem program pembangunan bangsanya dulu pertama-tama itu salah. Sehingga kesalahan itu mengakibatkan fatal generasi selanjutnya. Seperti yang terjadi, kita lihat fenomena sekarang ini di Philadelphia. Itu Amerika jelas gagal. Walaupun dia di negara mana-mana pun juga dia mengibaratkan sebagai security dunia, sebagai humanitarian dunia di negara-negara berkembang. Tapi nyatanya setelah kita kaji beberapa YouTube di Philadelphia, ternyata kegagalan sistem Amerika dengan pemilihan presiden langsung yang berimbas kepentingan pribadi dan berkompetisi dalam hal kemenangan, bukan berkompetisi dalam hal kebaikan dan kebenaran untuk memajukan bangsanya. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, tanggal 9 Agustus 2023 ini mari kita kembali kepada kitoh membentuk bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Sudah jelas sahabat-sahabat tahu Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya semua rakyat dan masyarakat, dari pejabat sampai rakyat, dari pemimpin sampai pengusaha, harus percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu implementasi dalam sebuah negara tersebut. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dari kalangan pejabat, pengusaha, rakyat jelata, bahkan konglomerat pun harus mempunyai sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia beradab, tidak menjadikan manusia-manusia lain itu budak, tidak menjadikan manusia-manusia lain itu sebagai bawahannya yang tidak dihormati, bahkan sampai dibunuh dan sebagainya. Itu tidak bagus. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dalam tolak ukurnya adalah persatuan suku bangsanya, persatuan suku bangsanya, dan persatuan tolak ukur pemikirannya, yaitu persatuan untuk tujuan membentuk bangsa itu apa? Yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material. Dalam pelaksanaannya juga gitu pola pemikirannya. Jadi pertanyaannya, sudah berapakah pimpinan bangsa Indonesia memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya? Baik anggota DPR, baik menteri, baik konglomerat, kalau mempunyai jiwa bahwa kemanusiaan adil dan beradab dan persatuan Indonesia dalam mewujudkan pembentukan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 itu. Jadi persatuan ini sangat luas, persatuan pola pemikirannya, persatuan tentang ideologinya, persatuan menyatukan simbol satu yaitu burung Garuda sebagai simbolnya, merah putih sebagai simbolnya negara. Di antaranya itu termasuk konsep pemikiran dan konsep pemahaman tentang perilaku masyarakat Indonesia yang notabene di dalam konsep terdahulu itu West is wise, Barat adalah Barat.
the principle Al-Gaden dalam prinsip hidupnya, East is East, Timur adalah Timur. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bung Karno begitu dalam pidato 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini saya ungkap kembali buat sahabat-sahabat. Jadi prinsip Barat itu adalah materi, ya. The principle of life atau the principle of guidance is West is the material, but the principle of guidance is a material. Artinya bahwa prinsip orang Barat semua itu semua materi yang harus dia lihat langsung. Tapi prinsip orang Indonesia Timur adalah bukan materi yang dia tidak lihat langsung, harus dia pikir, dia rasa, dia pikirkan baru mengambil keputusan. Nah, di dalam membangun bangsa itu begitu. Bagaimana rakyat, kalau saya bangun jalan raya, bagaimana rakyat yang digusur? Apakah kita berikan fasilitas rumah yang layak? Apakah tanahnya kita bayarin dan berikan pengayoman yang sesuai? Satu. Begitu juga sila yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya mekanisme itu sudah berjalan dengan baik. Namun nyatanya dengan presidensial ini tidak ada yang namanya perwakilan. Semua langsung memilih. Seorang preman memilih pemimpinnya, seorang perampok memimpin pemilihnya, tapi seorang raja pun memilih pemimpinnya. Nah, sementara seorang perampok dan ini tidak berpikir panjang, hanya mementingkan bagaimana dia merekonomi. Tapi bagi seorang pemikir sejati, dia berpikir bagaimana perasaan orang yang harus siapa kepemimpin layak nggak untuk kita. Itu pemikiran jauh berbeda ketika mengambil keputusan. Nah, itu sahabat-sahabat. Kita bukan feudalisme atau berpikir marilah kita berpikir cerdas. Memang benar, sama suaranya sama satu. Namun seorang profesor sama dengan anak TK di dalam pemilihan tetap kalah kalau anak TK itu 10. Sementara profesor yang ahli pakar matematika mengajarkan teknik berbangsa bernegara, teknik membuat alasan, tetap kalah pemilihan dengan anak TK, anak kecil-kecil kalau voting pemilihan 10 anak TK profesor 1. Jadi intinya bahwa sistem pemilihan presidensil yang dicetuskan oleh reformasi. Saya dulu yang pertama-tama menurunkan Pak Harto. Saya beranggapan itu baik. Ternyata kebablasan. Termasuk Mas Amin Rais. Kebablasan dalam konsep negara ini. Kalau sudah hancur nanti seperti Amerika, apa yang kita rasakan bahwa program reformasi dulu cuma 3. Turunkan harga. Turunkan Pak Harto, perbaiki sistem yang baik, tidak merubah azas, tidak merubah berbagai macam. Ternyata sekarang dirubah dan sebagainya. Hal ini termasuk pengkritik. Saya salut sama Mas Jokowi, tapi sebaliknya sama Rocky Gerung bagus, sepakat juga. Artinya bahwa di dalam memprotes, sebaiknya kalau Anda merasa orang Timur tidak begitu ngirim surat, Mas Jokowi, Anda kayaknya kurang layak. Nah, begitu dulu. Sekali, 2 kali, baru kalau 3 kali baru dimaki-maki. Di publik nggak apa-apa. Sebaliknya, bagi pendukung Jokowi juga begitu. Jangan marah kalau seandainya surat itu sudah dilaksanakan dan tidak ditanggapi atau dihargai. Wajar orang ngirim surat tidak dibalas. Padahal itu kepentingan bangsa, kepentingan buruh, kepentingan rakyat. Begitu sahabat-sahabat. Inti membangun bangsa itu gitu, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini tidak sesuai dengan pemilihan presiden langsung. Tidak sesuai, itu luar dari jalur ideologi bangsa Indonesia. Kita harus kembali. Bagaimana mekanisme silakan diatur buat sahabat-sahabat yang pakar dalam hukum termasuk teman-teman DPR. Ketika pemerintah membatasi presiden di MPR, maka DPR, anggota DPR pun harus dibatasi. Saya itu meneliti di MPR, ada yang sampai 25 tahun duduk di sana. Tidak diganti-ganti. Cuma ganti posisi aja. Habis jadi wakil, jadi ketua, habis jadi wakil, jadi ketua, jadi anggota. Itu yang tak lihat di DPR.
Coba Anda cek semua sahabat-sahabat. Ini rahasia negara, cuma orang-orang bawah tidak tahu. Sehingga saya harus sampaikan hal ini. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang pendidikan, keadilan di dalam lapangan kerja, keadilan di dalam konsumsi, keadilan dalam perumahan. Nah ini yang terjadi, masyarakat Indonesia satu tidak punya rumah sama sekali, satunya rumahnya sampai hampir 100 konglomerat, bahkan pejabat itu ada yang sampai 10, 12 termasuk punya properti. Nah kalau itu berjiwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kasihkan para veteran-veteran itu satu-satu aja. Saya kemarin membantu teman-teman Brimob itu yang nggak punya rumah sekali, di rumah dinasnya dia harus keluar dari asrama Brimob Ciputat. Saya tulis sih, saudara Kapolri, harap kalau Anda mengusir orang ini, minimal Anda beri bekal 500 juta untuk memberi rumah karena dia tidak punya rumah. Anda hitung masa pengabdian terhadap bangsa dan negara. Itu sahabat-sahabat. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan orang itu masih hidup. Namanya Pak Ginanto. Dia pensiunan Brimob. Datang ke rumah saya dengan para veteran Brimob ke Kemang Timur Raya nomor 36. Nah sahabat-sahabat saya yang ada di DPR seperti Muhaimin Iskandar, Jazil Fawaid, Han Subaki, itu semua tolong Anda berpikir tentang itu. Ini aja buat sahabat-sahabat untuk 9 Agustus 2023. Jangan Anda berkompetisi untuk kemenangan, tapi berkompetisilah dalam hal kebaikan dan kebenaran untuk membangun bangsa ini. Jadi tidak salah kaprah nanti. Demikian akhir kata dari saya, Gus Arlegend atau Satrio Biniasyati. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas didengarkannya sampai habis. Kalau ada kekilafan itu karena kesalahan saya, karena kefakiran ilmu saya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari An-Nuru ala Nuri, zat cahaya yang tidak pernah salah di muka bumi. Semoga cahaya itu, An-Nuru ala Nuri, ada di raga saya sampai sekarang ini dari tahun 2012. Sekaligus kalau di luar saya ada juga ya kita menyatukan cahaya itu. Demikian. Usikum wa nafsi betaqallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.